Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau ngebahas sebuah topik yang insya Allah membantu teman-teman dan membantu diri aku juga. Mana topik itu tentang bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan waktu dengan baik. Bagaimana cara kita bisa benar-benar menghargai yang namanya waktu. Jadi mari simak video ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Coba jujur, berapa jam dalam sehari yang benar-benar kita gunakan untuk Allah? Berapa ya? Kenapa aku menanyakan hal ini? Karena menjaga waktu sejatinya adalah menjaga hubungan kita dengan Rob. Dan di saat waktu rusak, biasanya iman ikut rusak. Sebagaimana Ibnu Qayyim berkata, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Sebab menyia-nyiakan waktu memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi coba deh mulai hari ini teman-teman. Kita hargai waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau teman-teman melihat video ini di waktu pagi, maka mulailah hari ini, mulai pagi ini untuk menjaga waktunya. Kalau teman-teman melihat video ini di waktu siang, maka mulailah siang ini untuk menjaga waktumu. Ataupun kalau teman-teman melihat video ini di malam hari, maka mulailah malam ini dan seterusnya untuk menjaga waktu. Karena menjaga waktu itu sama dengan kita menjaga hubungan kita kepada Allah Ta'ala dan menjaga diri kita dari kelalaian. Kita sama-sama tahu Allah memberikan waktu yang sama rata tanpa ada sedikit pun perbedaan. Namun tidak semua orang Allah pahamkan dengan waktu. Bukankah kita melihat ada orang yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Pasti teman-teman melihat kan? Ada yang sibuk nongkrong tanpa tujuan, ada yang menghabiskan waktunya dengan game sampai berjam-jam, dan ada juga yang sibuk menghabiskan waktunya untuk scroll media sosial dan tanpa ada tujuan teman-teman. Berbeda halnya dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya ke hal-hal yang bermanfaat. Mereka akan Allah sibukkan mengisi waktunya dengan menuntut ilmu agama, terus mengasah skill, dan sibuk dalam beramal soleh. Wah, ini bagus banget kan teman-teman? Jadi coba deh kita lihat orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan dengan waktunya, mereka itu terjaga dari yang namanya kelalaian. Mereka akan sibuk dalam beramal soleh dan waktunya terasa begitu lapang yang membuat mereka dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terlihat mustahil bisa terselesaikan dalam waktu 24 jam. Kita ambil contoh sebagaimana para ulama dahulu. Mereka dapat membaca satu kitab dan diulang berkali-kali. Salah satu ulama itu adalah Imam An-Nawawi rahimahumullah. Beliau dapat membaca kitab Al-Wasit sebanyak 400 kali. Berbeda halnya dengan mereka yang tidak Allah berikan keberkahan dalam waktunya teman-teman. Mereka Allah buat lalai dengan waktu yang dimilikinya. Sekedar melakukan ibadah wajib saja itu terasa sempit sekali. Dan membuat mereka merasa waktu 24 jam itu tidak pernah cukup untuk bersenang-senang. Menghabiskan waktu untuk bersenang-senang memanglah mengasyikkan. Namun, apakah dengan bersenang-senang tanpa arah tujuan itu baik untuk diri kita? Coba tanyakan. Oke, kita ambil saja salah satu kasus yang menjadi permasalahan umum terutama pada orang zaman sekarang, yaitu doom scrolling.
kita pasti nggak asing lagi dengan kalimat ini, di mana dampak dari doom scrolling ini benar-benar berbahaya teman-teman. Baik dari orang dewasa, orang tua, sampai ke anak-anak. Orang-orang yang sudah candu dengan media sosial, mereka dikasih waktu 1 jam untuk scrolling, itu rasanya sedikit banget. Hal ini terjadi karena kita akan mendapatkan yang namanya dopamin instan, yang akhirnya membuat kita terus-menerus mengonsumsi video-video pendek yang ada di media sosial. Dan itu membuat kita menjadi burnout. Hal ini udah terjadi pada diriku sendiri teman-teman. Mana aku menghabiskan waktuku berjam-jam hanya untuk memenuhi hasrat hawa nafsuku dan menuruti rasa malasku. Tapi alhamdulillah semenjak mengenal waktu, aku bisa keluar dari zona itu. Padahal sebenarnya teman-teman, kalau kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak, itu akan memberikan dampak yang positif. Namun yang kita rasakan sekarang, begitu banyak orang-orang menggunakan media sosial secara berlebihan, sehingga hal ini tidak dapat lagi dihindari dampak negatifnya yang membuat kita menjadi stres teman-teman, membuat kita menjadi tidak produktif. Oke, dapat sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa dampak dari negatif bermain handphone dan media sosial secara berlebihan adalah membuang-buang waktu yang kita miliki. Dan dampak lainnya juga terlihat dari tidak adanya semangat kita untuk beribadah. Padahal waktu yang kita punya merupakan modal yang mestinya dimanfaatkan untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jadi aku akan berikan sedikit tips yang aku dapat dari buku ini, bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan waktu yang kita miliki. Jika kita ingin mengoptimalkan waktu yang kita miliki teman-teman, mulailah mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Jika kemarin kita terlalu sering bermain handphone, mulai sekarang kita bisa mencoba membatasi diri kita memainkannya. Jika kemarin kita tidak pernah peduli dengan jumlah waktu yang kita habiskan untuk scroll media sosial, mulailah saat ini, cobalah untuk memperhitungkan waktu kita dengan baik, sehingga tak banyak lagi waktu yang terbuang percuma. Jika kemarin kita tidak punya jadwal harian, hingga waktu berlalu begitu saja, maka mulailah sekarang. Buatlah jadwal kita sedetail mungkin dan disiplinkanlah untuk mengisi jadwal tersebut. Tidak perlu terburu-buru teman-teman. Melangkahlah satu demi satu langkah. Dan jika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal hari ini, maka manfaatkanlah waktu kita seakan-akan kita akan dipanggil oleh Allah. Adapun ketika kita mengalami kendala, kita harus terus berjalan dan mau melewati proses. Karena proses adalah pola kehidupan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman dan sharing ke teman-teman. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.